Pendidikan madrasah di Indonesia berkembang sejak tahun 1908. Saat itu para ulama dan para tokoh pondok pesantren mulai membuka model pendidikan madrasah di pesantrennya di Padang Panjang dengan memasukkan kurikulum modern, yaitu bahasa Inggris, matematika, serta pembelajaran dengan pengantar dan tulisan huruf Latin. Model pembelajaran ini kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Jakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, dan Makassar. Seiring perjalanan waktu, madrasah terus berkembang, menawarkan sistem pendidikan umum yang berpadu dengan pendidikan agama Islam. Di era 1970-an sampai dengan tahun 90-an, perkembangan madrasah semakin signifikan dengan terbitnya SKB 3 Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Agama, di mana pendidikan madrasah termasuk dalam sistem pendidikan nasional yang kurikulumnya memuat 70% pendidikan umum dan 30% pendidikan agama Islam. Walaupun demikian, di era ini madrasah masih dianggap sebagai sekolah pilihan kedua. Hal ini dikarenakan anggaran untuk madrasah diambil dari dana urusan keagamaan anggaran Departemen Agama. Karena itu, sebagian besar madrasah hidup dan berkembang mengandalkan dana partisipasi masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 di era reformasi, madrasah yang terdiri atas 21.524 madrasah ibtidaiyah, 13.292 madrasah sanawiyah, dan 5.648 madrasah aliyah mendapat kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu sejajar dengan sekolah lainnya. Kini, madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional dengan mengadopsi kurikulum nasional dan sistem pembelajaran modern. Pada dasarnya, pendidikan di madrasah telah menemukan bentuknya yang ideal, yakni memberikan pendidikan umum dan agama secara seimbang, sehingga bisa melahirkan generasi yang beriman, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki kecakapan hidup. Di kesempatan pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang alat pencernaan manusia. Alat pencernaan manusia pada manusia itu yang pertama melalui apa? Mulut. Setelah mulut kemudian ke kerongkongan. Setelah sampai kerongkongan nanti berada di dalam lambung. Setelah lambung langsung ke mana? Usus halus, ya. Pak, fungsi kerongkongan itu apa, Pak? Ketika berada di lulusan madrasah juga setingkat dengan lulusan sekolah umum lainnya, sehingga lulusan madrasah bisa melanjutkan ke sekolah umum atau bahkan perguruan tinggi umum. Kementerian Agama Republik Indonesia terus memacu perkembangan dan pembangunan madrasah di seluruh Indonesia. Salah satu programnya adalah MEDP, Madrasah Education Development Project, yang diluncurkan sejak tahun 2007. Madrasah Education Development Project bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru, meningkatkan fasilitas dan sumber daya pembelajaran, meningkatkan efisiensi internal madrasah, meningkatkan kemampuan tata kelola, manajemen, dan keberlanjutan madrasah. Kini, program MEDP telah bergulir dan mulai dirasakan manfaatnya bagi madrasah-madrasah di 27 kabupaten yang terpilih dari 3 provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Kriteria pemilihan madrasah sasaran MEDP didasarkan pada madrasah yang memiliki komitmen menunjukkan kinerja yang bermutu dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, kreatif, inovatif, bersedia menyusun rencana pengembangan madrasah atau madrasah development plan yang rasional, efektif, dan efisien, serta memiliki komitmen mengembangkan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel. Program guru di sini banyak sekali berupa, yaitu diantaranya untuk pembenahan administrasi sekolah, juga untuk pengembangan kurikulum,
Untuk pengembangan silabus, guru dari di sekolah kami itu sudah membuat pengembangan sendiri, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Para guru yang telah mendapatkan pelatihan dalam peningkatan profesionalismenya dengan penuh dedikasi, inovasi, dan kreatif, telah menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan berkualitas kepada para siswa madrasah. Seperti tadi kita belajar di situ, kita belajar keluar, kita belajar tentang tanaman, bagaimana kita bisa menjadikan anak itu supaya tidak jenuh, tidak hanya mencari materi apa yang disuruh oleh guru, tapi kita berusaha berhenti sejenak, bukan berhenti untuk istirahat total, tapi berhenti sejenak merefreshing pikiran anak-anak tersebut dengan cara kita menyanyi, dengan cara kita diskusi, dengan cara kita mengadakan kuis, kadang-kadang seperti itu yang kita lakukan, sehingga anak itu bukan menjadi bosan, tapi anak itu justru menjadi semangat kalau diadakan dengan cara seperti itu. Persatu, yang mana yang menjari, yang menyirip, yang melingkar. Cari semuanya itu jangan tapi satu. Ya, nanti apa yang kalian beda kan mengajarnya ini? Nah, ini termasuk apa? Menyirip. Anak-anak, sekarang kita sudah berada di belakang sekolah. Kita akan mengamati hewan dan makanannya. Selanjutnya, kalau misalnya sebentar kalian sudah mengamati hewan itu makannya apa, di checklist LKS-nya. Nah, sekarang Ibu tempatkan di depan ini adalah kucing. Dengan makanan yang disiapkan adalah kangkung dan ikan. Sebentar, kalian akan mengamati hewan yang itu, hewan misalnya kelinci, apa yang dimakan. Dicatat, di checklist. Ya, sebagai guru kita harus memang melakukan suatu inovasi pembelajaran demi meningkatkan hasil belajar siswa. Dari sejak waktu saya mulai mengajar di madrasah ini, tentu yang membatasi saya adalah media pembelajaran. Tetapi selama ada peningkatan dari segi gedung maupun fasilitas belajar mengajar, saya juga harus berusaha bagaimana caranya meningkatkan kualitas saya sebagai guru, kompetensi saya, agar bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, yaitu setiap proses belajar mengajar sebelumnya tentu saya membuat alat peraga sesuai dengan kompetensi atau KD yang ada dalam kurikulum. Coba nak, ini bangun apa? Ya, silahkan Radia. Ya, bagus. Kalau ini nak, Indri. Iya. Yang telah saya lakukan, yang pertama mulai dari jabatan saya sebagai guru. Yang pertama adalah pembenahan administrasi pada guru. Yang kedua adalah supervisi yang rutin pada guru yang menyangkut tentang PBM atau proses pembelajaran dan administrasi. Adalah program Madrasah Education Development Project. Dalam hal ini proyek pengembangan madrasah atau disingkat dengan MEDP. Itu sangat membantu karena ada yang adanya seperti itu. Yang pertama fasilitas bertambah, yang kedua peningkatan wawasan tenaga pendidik dan kependidikan itu juga bertambah.